yang membuat Julian menjadi orang yang tidak berguna. Julian sangat bahagia dikelilingi orang yang sangat baik dan wanita yang sangat baik seperti Mama Gina dan Safira. Tapi Julian tidak bisa menjaga Mama Gina dan Safira karena Julian memang orang yang tidak berguna. Safira mengatakan bahwa dirinya sangat berguna dan dibutuhkan di rumah ini. Alfa pun curiga dengan keadaan Julian saat ini. Semenjak bebas dari tahanan kantor polisi, Julian memilih menjadi pendiam. Dengan ceplos, Julian mengatakan bahwa dirinya tidaklah berguna sebagai kepala rumah tangga di rumah ini. Karena penjara, Julian menyadari bahwa dirinya tidak berguna. Di dalam sel penjara, Julian disakiti. Beberapa orang telah menyiksa Julian, tapi Julian tidak bisa membela dirinya sendiri dan mereka pun mengatakan bahwa Julian lelaki yang tidak berguna. Dari situlah Julian menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak berguna dan tidak bisa menjaga istrinya yang sedang hamil saat ini. Sehingga Julian pun mendekam di penjara. Betapa kacau pikiran Julian setelah mengalami trauma di penjara saat ini. Sedangkan Dania meminta kejelasan mengenai hubungan mereka saat ini. Karena Yuda tidak ada memberi kejelasan kepada Dania semenjak pulang dari Australia. Kini pun Yuda mengalami. Dania menanyakan beri kejelasan agar Dania dapat memberikan perhatian yang lebih kepada Yuda jika Yuda sudah memastikan mengenai hubungan Dania dan Yuda saat ini. Sedangkan Yuda mempunyai rencana yang sangat licik sekali kepada Dania. Ternyata Yuda hanya ingin mempermainkan cinta Dania. Yuda pun melarang Dania untuk bertemu dengan Safira. Yuda pun tidak memberikan kontak nomor HP Safira kepada Dania, menyuruh Dania agar sibuk mengurus perusahaan dan jangan sampai lalai. Dania pun merasa kacau pikirannya saat ini karena tidak ada kepastian dari Yuda untuk memperjelas hubungannya dengan Dania. Apakah Yuda akan segera melamar Dania dan akan segera menikah dengan Dania? Dania pun hendak pergi meninggalkan Yuda. Yuda langsung menarik tangan Dania dan mengatakan jika Yuda akan segera menikahi Dania, tapi tidak ada kepastian kapan akan dinikahinya. Mona pun membawa Rafael yang selalu menanyakan di mana anak mereka. Mona pun membawa Rafael ke makam anak mereka. Sebagai bukti bahwa Mona tidak ada menyembunyikan anak mereka, dan disinilah Rafael sangat terkejut dan shock. Ternyata anak mereka telah meninggal dunia. Mona menjelaskan kepada Rafael, ini semua karena sikap Rafael yang tidak pernah peduli kepada Mona. Rafael pun menangis histeris dan berlutut. Betapa kacau pikiran Rafael saat ini. Inilah karma yang didapat oleh Rafael atas kejahatannya kepada Julian dan Safira. Penderitaan dibalas penderitaan. Itulah yang didapatkan Rafael. Sebelum Julian dan Safira membalaskan kejahatan Rafael, Rafael pun sudah mendapatkan karmanya saat ini. Rafael tidak akan pernah bisa bahagia karena Rafael selalu mengkacaukan hubungan Safira dan Julian, termasuk membuat Julian saat ini mengalami trauma yang berat setelah Julian mendekam di penjara. Itu semua karena fitnah dari Rafael. Kini pun Rafael menderita setelah mengetahui bahwa anak mereka telah meninggal dunia. Wanita misterius telah diganggu oleh seseorang preman. Dan disinilah pertemuan wanita misterius tersebut bersama Julian. Julian pun membantu wanita tersebut dan membelanya agar tidak disakiti oleh preman tersebut. Dan setelah selesai berkelahi, wanita tersebut pun membuka helmnya dan menunjukkan wajah aslinya. Merasa kagum melihat Julian telah berhasil melawan preman-preman tersebut. Wanita misterius pun sangat terpesona melihat ketampanan Julian yang begitu gagah di saat melawan para preman tersebut. Sehingga membuat wanita misterius terpesona melihat ketampanan Julian saat ini.
Sedangkan Julian pun sangat terpesona melihat kecantikan dari wanita misterius tersebut. Apakah ini akan ada pertanda untuk orang ketiga di antara hubungan Julian dan Safira? Terima kasih banyak untuk para penggemar setia di Antara Dua Cinta. Terima kasih, bye-bye.